Kembali di Grand Final Dota 2 The International A Championship 2018 yang berlangsung di Vancouver, Kanada. Kita akan siarkan langsung nanti game kedua. Tadi sudah sama-sama kita simak di game pertama. OG yang sebenarnya tidak terlalu diunggulkan di game pertama tadi bisa mengalahkan PSG LGD. Kita akan nantikan di game kedua. Nanti sekarang sudah ada proses pick and ban di Vancouver sana antara tim OG dan PSG LGD. Sambil kita bahas lagi, kira-kira ini udah mau ban pick, kira-kira hero-hero apa lagi yang akan mereka munculkan? Jangan Earthshaker sih. Nah, itu dulu. Lagi. Tapi bahaya memang banyak sekali kreativitas yang dimiliki sama OG. Hampir setiap mereka bertemu, nggak hanya ketemu LGD, tapi ketemu sama FL Geniuses, kemudian ketemu beberapa tim di group stage maupun main event, selalu ada hal yang baru gitu. Dan ini yang membuat OG itu lebih berani untuk kayak meriset sesuatu dan membuat meta itu, meskipun bukan anginnya atau bukan angin metanya, tapi mereka berani gitu. Modal buat seperti itu yang mana? Ya, dia kayak buat meta sendiri. Dia punya strategi sendiri gitu. Dan LGD kan selalu percaya dengan permainan Somnus. Ini kita lihat LGD Somnusnya berada di lane atas, tidak berada di tengah. Yang di tengah adalah offlaner dari LGD. Awalnya saya kira ngepur gitu. Maksudnya dalam arti kayak, wah ini kok nggak berbeda, nggak sesuai dengan role-nya gitu. Apakah ini salah satu yang mungkin dengan LGD kita ngetes dulu lah untuk cari strategi dari OG. Tapi ya berharap Somnus tetap berada di mid tuh. Emang aneh aja gitu. Di game itu aneh aja. Tadi hero yang paling dominan untuk masing-masing tim kalau di OG ini ya, Somnus tadi ya. Kalau itu LGD. Oh sorry, yang paling dominan berarti di OG di Spectre. Spectre ya. Kalau di LGD Omnus tadi. Somnus tadi. Nah, kalau kira-kira nanti nggak expect lagi si PSG, ini kan memang OG nggak pernah munculin, seperti yang kita bahas tadi, nggak pernah munculin hero yang sama gitu ya di back and pin ini, ban picknya hero-hero ini. Kalau mereka munculin lagi yang unexpected dari hero-hero ini, apa yang harus dilakukan LGD, bro? Ya harus siap, karena ini final gitu. Mereka harus siap terhadap apapun yang dipick oleh OG gitu, karena OG sendiri ya selalu unik. Ya, ngomongin sport, ngomongin e-sport sama aja sebenarnya. Olahraga apapun pasti mental berpengaruh. PSG LGD ini kan masih pada relatif muda ya, player-playernya. Apa yang harus dilakukan as a coach or manager untuk memotivasi terutama player-player yang masih muda? Sebenarnya seharusnya mereka sendiri udah siap mental, karena mereka udah menjuarai major 2 kali. Mereka seharusnya memang sudah siap, karena mereka sudah berada di final berapa kali gitu. Jadi mungkin tidak ada tekanan lebih. Tapi ini adalah turnamen terbesar Dota. Mungkin itu yang membedakan dengan turnamen tersebut yang mempengaruhi mental mereka. Jadi gimana, Melon? Kalau mental mereka harus dijaga itu seperti apa yang harus dijaga? Itu harapan dari seluruh player China sih sebenarnya. Dan banyak harapan juga dari player Eropa, region Eropa gitu. Banyak sekali ketika momen-momen seperti ini itu memang mereka juga terkena tekanan juga dari para fans mungkin yang lagi memantau, dan tentunya dengan ada muda sekalipun pernah menang minor major, tapi ketika TI itu suatu berubah gitu. Kita ingat tahun lalu juga meskipun newbie selalu nggak pernah kalah malah di group stage, tapi di final mereka harus kalah dengan Liquid. Karena memang pressure-nya atau tekanannya selama TI itu benar-benar besar sekali. Dan disinilah pentingnya FY sebagai seorang senior di LGD itu. Mereka dia yang harus mengontrol emosi dari para pemain yang dimiliki sama LGD. Kemudian kalau memang ada unexpected atau pick-pickan yang tidak terduga mungkin dari OG, LGD mesti siap. Siapa sih yang mungkin ngepicknya tidak terduga? Apakah Ana, apakah Thompson, apakah maybe Cep yang menjadi offlanernya gitu. Karena tadi itu di game yang pertama justru pick unik untuk Cep, bukan untuk Ana atau bukan untuk Thompson. Kalau hero Thompson sih mungkin masih wajar ya, Mooncake. Tapi yang berbeda adalah Cep. Jadi LGD harus siap dari 3 orang itu. Cep, Thompson, atau Ana. Kita akan saksikan atmosfer yang terjadi saat ini di Rogers Arena di Vancouver, Kanada.
tadi sudah kita lihat juga ekspresi-ekspresi kedua tim player-player. Nah ini di OG lagi diskusi, kayaknya lebih relax ya kalau melihat OG karena udah di atas angin menang di game Tep aja pertama. masih bawa catatan, berarti dia main sambil jadi coach. Sambil coach ya. Itu yang membuktikan bahwa OG punya kelebihan di CEP ya. Sedangkan tadi di raut wajahnya tim-tim PSG LGD agak sedikit under pressure, meskipun nggak apa namanya seperti yang dibilang, sebenarnya mereka juga punya cara tersendiri untuk mengatasi under pressure itu. Tapi wajah nggak bisa bohong kayak. Wajah nggak bisa bohong. Mestinya tapi sebenarnya sedih. Ya, Somenus, ini salah satu yang tadi berada di atas, harusnya berada di mid sebenarnya. Good, especially against LGD. We've seen him play in support and then middle, right? Like that hero doesn't lose the first couple waves of middle, right? You just deny every creep with a tree, and all of a sudden, doesn't matter what it is, just don't lose the lane. It fits LGD's playstyle because when Ini they unik tiny, sih, they first send band dari them mid or LGD. safe lane, like you said, and they go aggressive. Spectre. And Wow. it's just hard to really The stop the Ranger safe Silencer lane. cukup cepat ini dari bans OG their own, they keep untuk the apa silencer. melakukan So now ban. there's like Dia tidak menggunakan there's server time Charles sama left, sekali there's dan Enchantress left. LGD Like a few heroes there. mesti for punya Shaker. something sih ini kalau udah ketekan kayak gini, karena ini dua orang nih, I'm not sure if dua orang inti nih, Cep sama Johan atau sama Big Daddy. Big Daddy no Memang tail. Big Daddy tuh kayak karena dia mungkin suka emosional tinggi tinggi ya, jadi otomatis kayak kebawa suasana gitu yang lain. Nah, teriakan. Ya, kayak gini mungkin miring, mikir-mikir kayak apa ya, Yang salah ya. Cuman satu hero aja bisa berubah pola permainan ya. Every team kind of values different heroes. Right now, there's Ya, no dan real like kaget banget sih pasti super ada OP heroes attack for terus everyone juga. going into this tournament. You know, Terjebak every lah, team had a OG. few select heroes. There is no like less rack of TI. OG ini juga singkatannya masih belum tahu sih, apakah orang ganteng atau Orang utan kayak nggak nyambung ya. Orang gila. Orang gila. Ayo, wow. There's no real like super Ayo. broken hero. I think it's Wah, very, sama Giro very lagi nih, balanced, I think, namanya. right now. Mungkin atau mungkin diambil. Oh, Enchantress lagi. Oh, ini berbeda. Oh, Shaker. Akhirnya Shaker diambil sama LGD. Oh, ayo gue. This is the exact same Oke. thing that happened in game Ayo Giro ya. versus, Always, ya. LGD. We picked Wisp and they took Tapi memang Shaker resiko and sih. they OG took mengambil Shaker. yang As bulat-bulat I said in ini, the iya itu adalah back, resiko. as I said in the Dia itu back, salah that's satu why yang they cukup wanted soft, to play Shaker. tapi So dia he bisa got the memberikan Shaker. status tambahan ke hero yang terkena linknya. Garisnya, dia punya skill untuk nambah attack speed. Attack speednya. Losing their safe Tadi lane. kalau ngelihat The Enchantress becomes independent, and this speednya is attack snowball dari their kedua lane. tim, Something I'd like to see kayaknya yang sebenarnya dominan PSG LGD ya? wars in the other two Atau lanes. Kalau dari attack speed tetap OG, tapi untuk OG ya? damage-nya ke LGD. Dia lebih ke arah pure, tidak ada yang bisa menahan damage atau memotong hasil damage dari LGD, masih belum ada. Tapi LGD nggak punya skill area. Jeleknya di situ. That's something we've also seen some other teams do against Enchantress because she's a hero that always Empuk outsustains. masih terus. LGD masih pengen main aman sih. Dia Striker diamanin dulu itu buat FY. Oke lah, tapi biasanya ada lagi celah. Ini udah mulai dipikir lagi apa Cep sama Johan. Diskusi terus, nggak berhenti-berhenti. Oh, Northling. So, Nggak ngerti dah, sambil ngekot sambil main itu bisa kan? Double dong gaji. Double guys. Harusnya gak double kan? Yang penting persenan TI aja. Most likely play the gyro, obviously. 2% aja udah lumayan. Wih, lumayan banget, bukan lumayan lagi. Most played hero. Modal awal untuk LGD adalah Uptaker. Warden. Played a lot of Lena as well. Like some of those picks they just keep Ya throwing in Aquaden, there. nggak ada yang mau ketemu Aquadennya Thompson. Thompson ini juga masih di main event, dia hanya memakai Invoker, mereka hanya memakai Aquaden. Belum ada hero yang surprise lagi dari Thompson. Kalau ada, mungkin itu susah di counter, karena Thompson kan adalah salah satu player tengah. Baru. Dia kebetulan Thompson ini baru pertama kali turnamen ini TI. Dan langsung final. Dan langsung final. Iya. Tekanannya itu yang unik sih, kayak apakah dia punya tekanan dengan ini turnamen terbesar dan turnamen pertama gitu. Tadi Jerak sempat di shot itu kayaknya cukup menentukan juga tadi ya performa permainannya Jerak. Mestinya MVP sih Jerak di MVP ya. MVP di game tadi ya. Jerak. Dia bisa menghentikan hampir semua skor yang dimiliki sama LGD. Dan selalu ada di setiap war kecil apapun Apapun warnya, siapapun yang diculik sama OG pasti ada Jerak.
selalu siap You need a stun to disable, right? I thought in your bantu game, right, the Bane had sama free backup. reign. You had a rocket and Masih then an proses unstable Bane concoction. Antics You had sekarang. like no stuns as Bane. Wajar You sih had a Bane free Storm game, and I Spirit think you have to get buat something. Ayo ya. Vengeful Iya, Spirit, buat maybe Ayo. Wraithing our heroes. Dan juga Morphling juga dibuang biar Morphling-nya nggak berubah jadi Ayo. Oh dia pick band lagi ya untuk Nah, ini Gyro Ayo ya. pecah telur juga menggunakan Crystal Maiden. Kalau tadi menang 4 ya kan. Oh, Topson Invoker. Oh, apakah Yeah, usually Mitri you wait apa? Hammer? for the fourth pick. Apa sih? Jangan Nether Hammer. Nether Hammer. Tidak boleh terulang lagi. Jadi ketika Thompson menggunakan Invoker sempat menjadi top play di TI 8 bahwa Thompson menggunakan Invoker. Dia mulai. Jadi Invokernya yang paling sulit nih hero-nya. Karena dia punya skill hampir 12 skill. 12 skill. Dan itu tombolnya ada 6. Jadi Thompson. harus mekanik ketika menggunakan keyboard itu harus. Invoker dan juga band yang belum terlihat. Combo dari LGD itu belum kelihatan kayak mau lari ke area kah atau mau ke single. Yang terlihat sekarang 3 single, 1 area. Kalau OG ya semuanya area. Thompson goes for the Quaspex Invoker with the Tiga Cold single Snap, which satu area. basically perma-stuns you for the entire duration, and he can Pick up doppelganger ya, it off on the PL. So it used to Support be that sih, PL kayaknya was support dulu in sih. lane with the Ini wajah-wajah but jarang nowadays turnamen it's kayak just a gini. good matchup as the game goes on, because all of the Baru pertama players langsung. you can almost Umur always doppelganger 20. dodge them, and 20. that's a big part of Banyak yang muda di apa namanya? Iya. Paling muda di turnamen ini umur 18 tahun. 18. Paling tua di sini 28 tahun. Kalau di Indo 16-18 masih fokus sekolah. Sama. Kadang-kadang Kalau TikTok. yang jadi pertanyaan mereka juga masih pada ini nggak ya? Masih pada sekolah nggak ya? Masih pada kuliah? Kalau di sana kan kayak ngambil Sumel kan dia dari Pakistan. Nah itu udah memang berhenti sekolah gitu. Ya asal serius ya, kalau serius ya udah gitu kan. Ya, tapi yang Sumel itu dia dikasih homeschooling dari organisasinya. Ya, ada homeschooling. Ya, Enigma. Yang penting ada. Kalau di sini yang penting sarjana lagi. ya edukasinya tetap ada, pendidikannya tetap, asupan pendidikannya tetap dijalankan. Karena kalau di Jakarta itu ya Bram ya, rata-rata pemain pro-nya juga pendidikannya ada yang sarjana. Ya, Itu udah. Karena ya meskipun ini game memang, tapi kemampuan berpikir seorang player juga kan dibutuhkan logiknya itu loh. Jadi nggak bisa. Mungkin IQ-nya mereka juga tinggi-tinggi kali ya. Ya, karena emang permainan logik sih. Iya. Selain Invoker kemudian masih nunggu pick yang keempat ini, ngepick nih posisi OG nih. Mereka tahu ada PL dan tidak. Counter PL apa lagi Bram? Counter PL mungkin yang area sih. Dan dia udah punya 2 area sih. Ya area cukup. Kemungkinan cukup lah kalau sudah ada Cukup buat sekarang sih. Di sini LGD suka banget ya pick band buat counter Ayo Gyro kayak game sebelumnya lawan EG tadi. Sekarang kejebak lagi gara-gara putih. Counter wah. Wow. Titor kayaknya nggak pernah deh. Termasuk hero yang bisa ngikat, bisa memberikan damage yang besar sesuai basic nyawa yang dimiliki lawan, kemudian bisa mengurangi damage dari lawan. Jadi asiknya di situ. Tadi di game pertama nggak ada ya? Nggak ada dia. Memang jarang sih soalnya ya cuma punya 3 skill, kalau sudah keluar semua ya udahan. Tapi damage-nya gede. Lumayan Banget. Biasanya gitu skill sedikit tapi damage-nya. Dia bisa teleport bersama dengan teman-temannya. Kalau biasanya kan kalau di Dota itu sendiri, tapi dia bisa bareng-bareng berlima juga. Itu kombonya relocate sama. Iya, teleport kemana-mana. Teleport ke Ayo yang Kurang satu sebenarnya. Kalau OG ngambil NP, nah ini baru itu NP di bed. Berarti ada satu lagi, Keeper of the Light. Keeper of the Light, oh iya, dipanggil kemana-mana. Makin banyak hero ngilang. Hero ngeblink nih. Band Wyvern. Ini ada nyerang MVP. Anak muda juga ya. Amin. Nah, kalau di Indonesia itu yang paling dibutuhkan pro player ganteng itu, sangat dibutuhkan sekali. Karena buat branding. Karena Eva ini termaksud ganteng. Banyak yang juga enaknya favoritnya gitu. Karena tapi sekarang kalau pro player game di Indonesia tuh hampir mirip artis ya. Diteriakin. Ya istimewa sih. Mereka juga kan kadang banyak yang jadi YouTuber kan. Iya, ada yang jadi YouTuber dengan subscribernya jutaan juga pasti udah jadi banyak fansnya mereka. This Invoker, he likes playing heroes like Queen of Pain. Sekitar 20 detik. Game, like you said as well, it'll give a. Tapi kelas pick setelah Underlord mereka udah punya area yang begitu banyak sebenarnya. Berarti LGD masih bisa ada pilihan antara Ame atau Somnus ya? Karena PL bisa di mid, bisa di carry.
Disruptor. Ini kayaknya milih yang ada aja. milih yang damage-nya gede-gede kayaknya ya. Enggak, dia efisiennya gitu ya. Ketika kayak mungkin ini bisa berpengaruh buat LGD juga. Semisal Earthshaker-nya Agani, masih ada efek Glimpse, Baninya, Enchantress yang mau kabur selalu ada Glimpse. Di sini sih lebih ke arah mungkin ya Disruptor-nya buat cancel ulti dari ini karena range skill 2-nya kan jauh banget ya. Dan langsung dibalas Dibalas siapa? Kunka. And I think once again they don't have it this game. I think PL Wow. is the late game win condition in Disruptor, this team. unexpected Mexico's juga late sih. to be the strongest hero in the game. Disruptor And I sama think Kunka that just sama-sama favors bisa LGD mengembalikan to avoid posisi. what happened Tapi last kondisinya yang punya area di LGD cuma 2. Ya. Regor sama Kunka. Tapi di OG semuanya area. Ya di OG semuanya area. Ini enak sih kalau memang di combo sama Thompson sih. Oke, kita dengarkan interview dulu nih Hey there, dari yeah, sana. we're here with 357 and Helen's going to help with the translation. What do you think of OG's draft? It's good. What do you think of your draft? Good too. Perfect, thank you. Thank you, Helen. Great work. Best of luck. Thank you. Oke, cuma satu kata, good. What do you think about OG Hero? Good. What do you think about your platform? Good also. Sama-sama kayaknya memang nggak mau menonjolkan apa namanya strategi masing-masing. Ya. Untuk PSG LGD terutama yang sudah kalah, sudah tertinggal 1-0 di game pertama. Makanya hanya singkat aja tadi di wawancara. Good. Bentar lagi kita akan menyaksikan game kedua, Grand Final Dota 2 TI. Oke. Ya, kita langsung serahkan ke Bram dan Melon untuk analisis pertandingannya. Silakan. Oke, terima kasih dan selamat subuh buat teman-teman ya. Tentunya buat hadirin juga yang lagi menyaksikan Kompas TV, thank you yang udah stay bersama kita. Kita masuk ke game yang kedua antara LGD melawan OG. Feeling siapa, Bram? Feeling. Kok masih OG ya? Ke arah OG sih. Masih OG ya? Iya. Kok kayaknya areanya senang ya. Ini Ame yang menggunakan PL. Kemudian menyusul Somnus Kunka lagi. Performa terbaik di final lower bracket. Next Nova Ben sama. Performa juga cukup baik. FY menggunakan hero signature. Dan Enchantress untuk Kalis. Untuk kedua kalinya. Ini kalau LGD kalah sih ini hero LGD banget sih. Ya. Kalau ini kalah mesti ganti meta ya. Iya. Udah nggak tahu lagi nih mau gimana cara menangnya. Oh, ternyata ada sedikit pertikaian sedikit yang berada di atas. Memang masih Underlord ini masih oke sih. Kombonya itu pasti kena gitu dan Thompson udah nggak usah Meteor Hammer. Iya. Jangan Meteor Hammer lagi. Nggak mungkin kayaknya. Udah punya skill 2 Pit of Malice. Ini untuk Earthshaker juga dipikir-pikir dia awalnya adalah sepatu. Apakah ini hanya untuk memberikan bounty persiapan 5 menit di awal, sepatu dulu dan hanya tinggal menabung kan seperti biasa FY nabung biarkan support kelima yang fokus, FY ya tinggal akin dan juga mendekat langsung. Dan memang sekarang Earthshaker rata-rata bikinnya sepatu sama Clarity 2 langsung. Langsung ya, langsung memang memanfaatkan tetap stay dan juga roaming maksudnya. Ya. Langsung ke arah Tranquil biasanya gitu sama Magic Stick biar bisa bertahan untuk war. Kemudian Kunka juga seperti biasa dia bakal mencoba untuk langsung ke dual breacher. Dual bracer kayak game sebelumnya juga dia bikin dual bracer. Dia cuma mempertahankan Sikon aja di Iya. awal-awal. Ntar juga kalau udah Amlet pasti juga. Wah, Thompson awal-awal udah expert ini berarti dia udah nggak main Meteor Hammer nih. Oke. Biasa. Nah ini karena memang creep rate itu penting buat di mid lane. Ya, udah awal-awal. Sama-sama dapat. Sama-sama dapat. Biasa untuk dapetin gold di awal. Ya. Dan di bawah ini yang lebih ribet kali mendapatkan posisi yang cukup bagus. Enchantress, safe lane, dan di atas bakal terjadi banyak pertikaian. 3-1-1. Unik ya, 3-1-1. Akhirnya muncul juga. Iya. Meta sekarang 2-1-1, tapi yang dilakukan 3-1-1. Dan Thompson juga, lagi-lagi Thompson farming pakai Sunset lagi, oke. Boleh ditiru mungkin, boleh ditiru untuk dapetin rank script. Dan bahaya si Ame, Fitur kah? Ame jadi nggak dapat level ya, ada sama-sama 3 sih sebenarnya. Fitur baik sekali, menutup 3 orang langsung. Masih ada Thunder Strike dan masih ada Rocket Barrage. Karena mesti berhati-hati dan Ame berhasil melakukan first blood. Kemudian Jerak masih belum. Jerak masih bisa selamat.
Cuman in the end asik juga Visor dari FY. Ini yang bahaya di FY ketika dia pegang striker. Ini agresif banget ya destruktornya ya. Dan kondisi mana dari Phantom Lancer udah nggak punya. Dia mesti beli lagi, dan kalau nunggu kurir masih terlalu lama ya. Ini untung banget ya buat tim OG ya. Stripnya jadi ke-push, jadi bisa kasih EXP ke Gyro, jadi EXP core-nya tinggi gitu. Karena emang level 2 tuh penting juga buat dia. Opson, nggak bisa mana, tapi dia masih ada bekal untuk Clarity. Kemudian ini adalah rune yang pertama di menit kedua adalah Illusion, masih belum ada yang ngambil. 3, kenapa nggak ditemuin sama Underlord? Kayak Underlord lebih happy gitu. Kan ada 3 orang yang terkena Fire Blast. Sama-sama. Yang satu defense, yang satu mau Satu defense, yang satu mengincar. Tapi lucu ya, satu dulu. di final merubah meta mereka masing-masing gitu, 3-1-1. Itu mau nggak mau, memang Iya. udah kebaca gitu. Harus mengerahkan semua. Mengerahkan semuanya ya. Nggak boleh ada yang sama karena mungkin ya, kejadiannya bakal beda-beda pasti. Gue cukup shock sih kalau LGD bakal kalah. Soalnya ini benar-benar hero maksimal dia yang mereka biasa pakai. Dan sampai memang kalau melihat dari Wah, banget itu berapa hit terus ini FY bisa melakukan visor karena berapa kali ada glimpse. Oh enggak, FY yang ketahuan terlebih dahulu terkena flow memang kinetic dan hanya Big Daddy. Oh, Big Daddy terkena Peter dan juga dia bertahan dengan Verifier. Oh, Big Daddy. Cuman dia harus tumbang juga di atas. Cuma gara-gara Tetra kemudian pakai Magic Stick sedikit, Verifier, mereka bisa bertahan. Setidaknya trade lagi 2 melawan 2. Dan yang lebih bahaya tetap Rocket Barrage. Sebenarnya di lane memang lebih untung OG sih. Dia punya disruptor yang punya range-nya lebih tinggi dibanding hero dari LGD. Jadi buat haras di lane lebih untung di OG sih. Ini masih berada dekat dengan tower pertama dan Ana juga udah mulai aman. Kemudian melihat Big Daddy dia kayak bawa smoke tadi. Oh ya. Otomatis kalau bawa smoke sekarang bukan yang ketahuan smoke-nya. Enggak, hanya dibawa aja. Hanya dibawa aja, belum dipakai. Denied. Fable memang masih efektif untuk mengganggu seorang Ana. Jadi mengganggu Ana juga harusnya nggak terlalu diambil pusing lah. Ini Ana doang yang ganggu tapi tetap pakai top sound. Udah prepare dengan exort level 3 kelihatannya. Tentunya buat nambah-nambah damage juga buat dia terus fokus menuju ke Lasit. Atasnya masih cukup tegang nih. Mau melihat udah on the way, bentar lagi bakal menit 5 bakal ada perebutan root, bisa bakal ada war. Jadi menit war itu adalah menit 5, 10, 15, ya, 10. Karena setiap bounty rune itu penting banget. Lalu diperebutkan. Masih menunggu Thompson sampai benar-benar farming. Lagi-lagi Somnus yang rajin untuk ngambil root. Itu dia. Tadi sempat ngecek sih, tapi invokernya salah. Tidak beruntung. Biasanya ke atas. Iya. Emang nggak ada ward ya, udah jarang sekali. Nggak ada Itu ward. tadi kayak game yang pertama. Sejak kapan mid di game? Nggak pernah. Oh hampir aja kurir. Kurir. Wow. Well, Oke. Dari X Nova, Visor cukup baik menghentikan Ana. Tidak ada Spirit Lens dari Phantom Lancer, menyusul Thunder Strike dan Kinetic Field yang cukup baik mengenai X Nova juga. X Nova mesti tumbang di atas. Boy, ingat, Ever punya sepatu dan ini level 3 kalau nggak salah dari Big Daddy. Masih ada Glim. Semuanya fokus ke F-Boy. Coba mengulur-ulur keadaan. Ingat, dia masih memiliki Visor. Masih ada satu hit, masih bertahan dengan Magic Stick. Big Daddy dan tentunya Ana yang bakal menyisang F-Boy. Kinetic memang tidak mengenai, tapi Thunder Strike untuk kedua kalinya dan hampir saja posisi dari Ame. Bentar, Thunder Strike masih berjalan. Rocket Barrage masih jalan. Ana masih selamat dan yang One hit. X-Nova. Oh no, 2 hit. Ada 1 hit. Belum di block sama Big Daddy. Oh my. Dan dapat bounty. Dapat point. Dan band elementalnya baru tipi ke atas dan dia harus jalan lagi ke lane gitu. 1100 Visur. networknya. Nggak jadi. Nah, dia hanya berharap. Wow. Relax. Kepencet. It's okay. Jauh sih. Big Daddy it's okay. Masih ada bounty. Belum diambil. Ya itu timingnya pas sih. Menit 5 dapetin 3 hero. 4 hitungnya Bani mati lagi. Untung banget. Aduh, double ganger please. Tapi kalau double ganger ya seperti biasa. Memang menghilangkan efek roket, tapi masih level 1 double ganger ya. Tapi di tengah Lasitnya menang banget ya Funka ya. Funka 30. Iji. Ya, Invoker hanya 19. Wow.
tersiksa ini. Banget. Padahal dia mainnya Exor yang punya damage besar buat Placid. Finally FY kayaknya bakal menuju ke mid. Bentar, dia nunggu invoker yang offset. Kalau Ghostwalk agak susah. Lagi-lagi. Nightmare? Nggak terlalu membantu. Tetap aja Ana yang harus ke lock tadi. Combo yang baru muncul. Ini dia. Dari Somnus. Ini yang bisa dilakukan oleh LGD ya. 2 bracer Udah aman ternyata. Ya nambah status sedikit kalau dari strength dan juga intelligence masih oke lah. Memang sebenarnya harus buat gerakan ke atas sih Somnus biar bisa menangin lagi. Lagi-lagi. Oke, bentar. Melihat posisi Ana dan Zerak sambil aja. Jadi memang Beams. Iya. Semuanya mencoba untuk melakukan TP dan berhasil harusnya. Hanya Zerak dan juga Jadi tidak berhasil selamat. Tapi Indian tetap aja ujung-ujungnya bahwa Giro itu punya network yang cukup besar gitu. Siapa yang bakal berada di mid karena Topson berada di atas? Waduh, ini bagus banget kira. Pindah roll karena tadi kayaknya bakal ada ward dikira Topson bakal bantu, ternyata udah pada 2 harus terkena takedown. Mid Kunkai masih stay 2 bracer sama Pestboot. Ya, dan di bawah free farm ya si Sep. Ya, tapi Sep dia udah ngancurin tower yang pertama gitu. Maksudnya Belum. Masih efektif kayaknya Sep. Ya. Benar-benar memberikan impact yang besar. Thompson berpindah ke atas ini masih nggak tahu nih. Rune atas sayang sekali. Padahal Underlord-nya punya battle. Tapi Thompson. Bentar, mau kosong? No. Salah pencet dia. Iya. Dia mencoba langsung ke EMP ya. Iya. Dia mencoba langsung ke EMP. Dia udah pencet ini ke arah Ghostwalk, tapi dia pencet skill lain jadi baru Ghostwalk langsung tercancel. Jadi ini pertama kali TI ini, jadi turnya gede nih. Buat yang pertama-tama TI ini pusing Pak, mesti ngapain gitu. Dia juga bingung sih harusnya di mid mau ngapain, karena di mid pasti bakal keciduk sama Kunka ya. Wah, di sini untung banget ya tim LGD. Oke, bottom lane cukup baik tapi masih diteruskan sama Ana dan ini masih berjalan. So F1? Enggak, F1 terkena rocket barrier tapi bertahan dengan magic stick. Dan dia semua yang melakukan TP dari LGD. Tidak visor sebenarnya. Nightmare. Rocket belum ada. Somnus terkena cool snap. Masih ada glimpse nggak nih? Thunder strike. Enggak. Batal. Enggak. Yang paling efektif adalah 2 breacher itu tadi. Thunder strike? Maybe. Masih nunggu ya. Iya. Ini fokus separuh mana ya? Dan Haze kayaknya. Smokun kayak kencang banget. Iya. Haze. Ya, memang Haze. Sama Facebook. Kalau bisa kena sunset sih jago parah ya. Gak ada obat. Smoke juga. Sama-sama smoke buat ward sih. Iya, ada ward ya. Dua ward. Disruptornya juga buat smoke buat. Nah, Cep cukup free juga. Cep sekarang networknya berada di posisi yang keempat, tapi dari LGD ada 3 orang yang berada di top network ya. Semuanya di atas, kemudian di bawah juga masih mencoba untuk benar-benar ditahan. Cep, Impetus, lumayan nggak sakit ya. Tapi dia kelok. Nice one by Khalid dan Big Daddy. Glimpse. Jadi, almost done. Nice banget. EMP. No mana. Tidak memiliki mana sama sekali. Masih mencoba melakukan impetus, masih banyak. One hit, oke. Goodbye, Ana. Wow. Tapson. 8 sama ya. 8 sama. Itu damage menit 10 bounty. Wah. LGD. Udah LGD. Ya udah mulai panas nih kalau untuk LGD. Akankah? PL-nya free farm. Hitungnya di atas. Underlord. Ya, dia mencoba untuk menahan wave creep. Karena kalau misalkan tengah udah hancur, kemudian atas hancur, bawah hancur, kasihan invokernya nggak bisa farming. Begitu pula dengan Gironya. Kalau Underlord ke Kunka masih keras lah Underlord. Wow. Wah, Pit of Malice. Enggak, belum ada skill 2. Dia ngambilnya trofi semua. Iya. Sama Firestorm sekalian. Thompsonnya masih belum bisa ya, dia mau midas aja kayak nggak ada chance gitu. Di mid pasti dibunuh oleh Somnus. Dia pasti ke arah Vessel sih. Nah, ini adalah luck bersama ini. Luck bersama untuk dapetin banyak sekali netral creep. Masih menunggu. Big Daddy 1 hit. Goodbye. Kali. Wah. Inilah enaknya Enchantress di menit-menit tengah ya. Network 4 paling bawah.
Invoker. Wow. Thompson. Mau jadi Fileson. Fileson. Bottom son. Ya, bottom son. Anak paling bawah. Anak paling bawah. Yang paling bawah. Baik, Thompson ya. Kalau dia tornado pendek. Oke. GMP. Oh, datanglah Big Daddy. Oh, Detection. Oh, Glimpse-nya ternyata menuju ke Somnus. Masih bisa menghindar. Ya, dia masih bisa gosip sebenarnya. Gosip belum terlalu efektif. Fisu yang baik dari FY, tapi Kaldon keluar memang dari Ana dan Somnus yang harus tumbang. Kalis sendirian. Cool snap. Where is the cool snap? Masih butuh cool snap, tapi Big Daddy yang bakal diincar. Kalis. Wah, relokatnya udah selesai. Bahaya karena yang dipulangkan adalah Invoker. Dan dia balik lagi terkena exhaustion dari FY. FY baik sekali. Kali sedikit mana? Mencoba untuk mengincar jarak terlalu jauh. Nice block. Oke. Di body block dan di atas hampir aja Thompson juga. Karena tadi relocate-nya sama Thompson. Ya. Dan Jarak juga langsung berpikir bahwa dia melakukan TP ke bawah untuk melindungi Ana lagi. Waduh, kena brain save. Masih ada Artin untuk melakukan impetus. Masih ada satu hit. Wait. No. Oh my. Nightmare. Goodbye. Oh my. Power. Mata tak. Ya oke. Masih ada tower. Ini free farm lama banget ya buat Phantom Lancer ya, perang di bawah terus. Jadi pusat masih belum selesai nih. Iya, masih lama. Tapi networknya di nomor 2 sih. Enchantress-nya di atas karena dapat kill terus. Masih menunggu sampai PL-nya pun juga kurang, paling nggak 1000 deh. 1000 bentar lagi bakal kelar di futsal, bakal semakin ribet ini apalagi. Oke, inisiasi. Wah, sayang sekali. Terlalu terburu-buru. Dibalas nggak ya? Dibalas mungkin? Oh enggak. Ada X-Nova. Masih 3 hero nih. 3 hero nih, mumpung 3 hero lagi-lagi Charles yang ikutan war lagi nih. Pola permainannya Charles nggak mau farming, tapi Charles maunya war. Enggak dari 1/8 ini. 1/8. Sekali ketemu udah kayak bubar gerak. Masih menunggu melihat posisi dari Ami. Masih belum memiliki diffusal memang. Cuman intinya dengan network yang seperti ini 3 orang scan dilakuin, ketahuan posisinya Oji ya. Oji ya. Scan yang kena dan ini smoke juga. FY. Ini nih. Kita lagi bakal blink nih. 2 inisiasi ini. Bodoh. Nih ngeri. Visur, Thompson langsung ditoren. Oh miss ternyata. Dan Kalis. Starting from land grip. Good. Yang baik saya dari X-Nova. Dia memancing ya. Iya. Mancingnya pas banget. Mancing Visur tapi ujung-ujungnya Kalis dan juga X-Nova yang melakukan inisiasi. Well, ini game yang kedua. LGD udah mulai mengerti pola dari OG. Nah ini nih memang hero maksimal dari LGD. Iya ya, hero maksimal kalau dipakai untuk PI ini emang masih wajar. Maksudnya selalu ada yang menguntungkan dari sisi LGD itu. Asal nggak kena comeback aja biasa. Asal nggak kena comeback aja nggak masalah ya. Relocate. Relocate-nya lagi-lagi FYX dan datang melakukan TP ke Friend, tidak ada yang melakukan TP ke Friend. Baru JPL datang mengincar jarak terlalu jauh kan. FY udah berhasil melakukan Echan Totem dan semua. Welcome back Ana, dan Ana juga langsung ter-take down di jungle Radiant. Dan top lane. Oh no, masih ada satu hit. Juke, maybe Juke, TP, berhasil. Nice. Manfaatin blind spot. Wah, Thompson. Udah ini belah sama bottom 3 networknya. Dia udah prepare loh, dan sekarang Invoker hanya memiliki network 2.600. My god, di 15. Invoker bro. Wow, susah bro. Ya, on the way menuju ke BKB malah Somnusnya. Somnus BKB, semuanya prepare. Ini sih di luar duga. Wow, Thompson Invoker udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ternyata di TI. Ini Invoker hero yang butuh level, hero yang butuh item, tapi kondisinya di menit segini dia belum dapat apa-apa. Ana juga baru kelar drum, itu pun juga tetap aja sulit. Dan kondisinya ketahuan dia farming di hutan. Oke. Cabut. Oke, ketahuan sih stucknya. Meledak. Ayo. Dan kalau diterus-terusin juga pusing juga sebenarnya.
Kayak dah masih Somnus juga bentar lagi bakal BKB dan Thompson juga masih bingung. Sunstrike aja nggak ada hasil. Tuh ya. Farmingnya harus nunggu ini sih. Nunggu Ana dulu. Oh no, double damage lah. Clarity dulu. Dan sekarang kalau untuk Earthshaker juga belum dagger ya? Belum dagger. Tapi duitnya sudah lumayan. Oh, double tornado cuma kali hindari EMP. Ini kali sih coba nantang ya. Dia memang mau coba rebut ini sih. Stack dari Gyro. Oke, nice. Di stack. Dan menuju ke tower yang kedua karena posisi ya ini TP memang bagus sih sebelum memang daripada kenapa-napa. Oh, masih spray dia. Masih spray OG. Tapi menurut waktu bisa kan Bram kok misalkan Giro yang dapetin Ancient, Jungle kayak gitu. Masih bisa. Karena di Giro sendiri buat ambil creep netral tuh udah paling enak sih. Dia bisa ambil 3 netral buat disusun pakai flag cannon. Oh, Jerak langsung melakukan TP. Ngapain lagi dan Thompson urnya aja belum ada charge-nya nih. Pusing dah nih. Dia bunuh satu hero aja kelihatannya sulit. Masih menunggu karena dari OG juga kalau ngelesnya memang bagus dan nantinya bakal lari ke arah yang farming mungkin agak sedikit late game, mungkin ada perbedaan. Tapi PL ini belum. Oh, cantik sekali. Oh, di glimpse. Oke, terkena kinetic field dan relocate langsung. Apakah masih selamat? Masih selamat. Amin. Tapi itu masih berjalan. Wow, nice pick up sih. Setidaknya dapat experience yang lumayan besar dan Thompson pun juga datang. Kembali Thompson pun juga dapat charge. Ini cukup membantu. Kita bakal cek FY yang udah memiliki Blink Dagger. Kayak tinggal menunggu inisiasi juga. Plan dikuasain banget sama LGD ya. Ya semua lane ya. Wardnya pun juga sama. Ward juga dikuasai sama LGD. Emang harus main di bottom lane sih ini. Tim OG sih. Ya harus bawa semua. Iya bawa doang gelap ini dari LGD. Entry, oke, kayaknya Oh, hampir kedeteksi. Tipis. Ya, tapi udah di ping sih, kayak mungkin bakal ada di ward or something. 2 wardnya unik ya? Oh, yang bakal dilakukan oleh Cep belum. Oh, ini dia maukan fit. Masih ada force up. Calton, oke, ya, target. Oh, FY Echo Flame. 2 orang langsung, tapi FY harus tumbang. Sayang banget, dan Charlie sendirian. Bentar. Masih ada Rocket Beric, X-Nova, masih ada Brainswap. Sedikit mana? Ada relocate kah? Belum ada, tapi masih ada Glimmer Cap. Sayangnya terkena X-Fa, masih bisa bertahan. Oh my god, Ana sendirian. Mau tidak mau dia bakal terkena impetus. Dan well done by Kalis. Lagi-lagi Kalis, dan Thompson juga harus tumbang. Thompson udah nggak bisa memberikan impact sama sekali sebagai invoker. Bener-bener down. Ini bener-bener ngedown. Oh, what a game sih. Memang hero maksimalnya. Oh, Glim, nice speed. Oh, wow. X-Mark ke dirinya sendiri dari Somnus. Itu luar biasa. Refleksnya itu. Itu masalah mekanikal. Nggak ikut-ikut. Cepet banget itu. Nggak ikut-ikut itu. Oh, senternya ketahuan. Wah, pas banget ya. Ya, itu ketahuan sih. Lucu ya, bisa tahu gitu posisinya. Nah, LGD ward sama di wardnya sih oke lah. 80% sukses. Tapi ini yang ngambil ini OG-nya tadi. Bottom lane ya, free farm. Ke arah Sangeasa ya? Siapa? Phantom Lancer, bukan ke arah Manta style. Dia mungkin mau nge-slowin dikit-dikit buat under sekalian. Dikit. Sama nambah status dikit-dikit. Karena memang matanya efeknya paling nggak begitu efektif sih buat hindari homing missile, punya skill 2. Gironya Maelstrom. Ya, memang counternya Phantom Lancer. Wah, ke arah bawah semua. LGD juga ke arah bawah, tapi ketahuan. Oh ya, dia. Sama wardnya. Sama ward. Oh, bakal ketahuan di Dedi. Kayak dia mengincar Somnus, tapi ada Nightmare dan juga Torrent yang menyusul. Bye, Lagi-lagi. Sebentar mau nggak mau relocate. Relocate. Kayaknya nggak ada yang tahu. Sulit. Balik ketahuan nih. Jarak kan CCTV. Balik ketahuan nih. Ketahuan. Welcome back. Goodbye. Enggak. Ayo. Udah nggak bisa lagi nih. Jarak. Wow.
Padahal mereka yang rugi ya. Rugi ya, tapi masih lakat mata. Masih lakat matata. Nggak, main lepas, biar nggak terlalu tegang. Biar normal. Normalin. Wah, Kales emang damage-nya gede sih, dan cukup tanky juga. Pike udah ada, kemudian Hood of Davian udah ada, semuanya prepare yang dimiliki sama LGD. Apapun FY ada Blink, ini memberikan kesempatan juga untuk LGD sebenarnya. Lebih berani sih Kales di game kedua. Ya, sangat berani. Belum ada yang bisa eliminasi dia sih. Punya Hood of Defiant sama tukang pukulnya Gyro belum ada game ya. Sekarang kayaknya bakal menuju ke atas dulu melihat ada Underlord yang mencoba nge-push Gyro. Thompson, Willy, Thompson yang cari tower aja susah, minta ampun didinai lagi. No gold dan X-Mark lagi. Das? Nah, no das. Ada prepare lagi. Nice entry dan Hello Ben flip. Baik Nova, mestinya duit untuk Thompson sih. Thompson butuh sekali ini. Tapi Thompsonnya kena naik biar. Oke. Biar makin ya itu. Tetap nggak punya network ujung-ujungnya. Berat juga sih. Ujungnya item core-nya udah dapet sih. Dari Pitlord udah punya pipe sama Crimson Guard. Itu cukup sih kalau mau antisipasi di Mekunka atau mungkin PL. Ya. Sampai Gyro benar-benar jadi karena on the way dia pengen ke dia mau ke BKB dulu biar anti PL sama X-Mark. Bentar belum, meskipun di mid terlihat memang ada Somnus, tapi tetap wae di atas ini adalah salah satu hal yang bisa dilakukan sama Thompson. Thompson berada di atas, mungkin mengincar atau tarik ulur ya. Aturan dia tarik ulur, cuman masih 6.000 network, masih kecil sekali. Menuju ke bawah on the way, 4 orang mencoba melakukan smoke. Siapa yang bakal ketangkap? Ada Jerax memang, cuman Jeraxnya berhasil balik lagi. TP. Ya, TP. Smoke yang udah feeling ini OG melakukan tarik ulur yang lumayan besar. Mereka juga melakukan push atas. Mereka nge-push atas, kemudian mereka juga menghindari lane bawah, karena lane bawah udah tidak apa-apa lagi kecuali tower 3. Ini untung banget sih posisinya OG kalau dia jump di atas. Temannya bisa relocate gitu. Dan posisinya udah siap di atas semua dari OG. Jerak kebal ketahuan di belakang. Terkena stun kan, Ron? Hanya butuh 2 hood. Di next man? It's okay. Sementara di atas yang dilakukan oleh Muhammad, Dedi dan semuanya melakukan TP. Ya Bram, jadi ini memang benar-benar ngulur waktu sampai Gyronya jadi. Tapi apa kesampaian ya? Kesampaian sih mungkin, karena di sini bisa ditahan long game sih, karena punya Underlord kan buat defense, dan dia ada Crimson Guard buat protect tower. Ketahuan. Tapi kayaknya nggak bakal dikontes atau karena Big Daddy udah nggak punya static storm lagi, dia nggak punya ulti gitu. Coba kontes pasti, karena kecuali kalau invokernya mau masuk dulu. Di sini momen comeback. Memang cukup baik. Ternyata Charles mencoba untuk menantang Thompson kan. Dan ya nggak ada yang mau ngerasain lagi. Pipe-nya udah dipakai. Itu memang cukup baik. Apakah bakal terkena slow? Oke, Thompson. Malah terkena grip. Kaldon menyusul, Thompson tumbang, dan sementara masih ada BKB memang yang dimiliki sama Somnus, dan Ana berusaha untuk memberikan damage kepada Kalis. Kalis memang harus tumbang, dan Jerak kurang 1 hit lagi. Masih ada Das yang muncul. PL double ganger ke high ground. Jerak kejar Jerak kelop. Dan setelah Ana mesti balik sekarang karena 2 hero harus down dari LGD. Nice hit. Tapi tetap aja sih sebenarnya tetap bakal kelok sih ini di starternya. Pasti bakal jangan kemana-mana ya. Dia mau ngelarin Rosal yang tadi belum selesai. Makin pusing aja nih. BKB ya? 23-15 ini bisa game kelima juga ini. Serunya kayak gini mah. Mantap sangat deh. Mantap sangat ya. Wah, ini ke arah Nekas ya, tapi Nekas akan butuh Guardian Grip. Ya.
yang buat protect banget sih. Enchantress semuanya mau ke BKB. Oke, BKB Somnus udah. Dan kalau Enchantress di BKB makin pusing juga. Iya, biar anti ini sih, anti magic dari Invoker, Underlord. Karena physical damage-nya belum ada. Yang punya damage cuma dari magic. Masih terus scan dan di bawah. Ketahuan. Bentar, kalau di pit nggak ada follow up-nya nih. Ini nunggu. Oh, tidak. Tahu deh. Wow, that feeling so pro. Masih ada sentry, homing missile. Oh, static storm cukup baik. Where is the follow up? Ada follow up. Dan juga masih ada Ana. Oh, di nightmare. Tornado Topson datang mengenai 2 orang langsung. Meteor juga datang. By Topson. Ana sendirian mencoba untuk mengincar kali terlebih dahulu. Sementara posisi dari Ami. Ami juga berhasil mendapatkan. Topson. Topson juga harus tumbang di tangan sementara Ana. Dan juga agak berat ini. Cep nggak bakal bisa kemana-mana. PL terlalu keras. Nggak ada yang bisa menghentikan PL. Buat menghentikan Chai saja butuh berapa nyawa tadi kan? Itu semuanya keluar kan? Oke. Clap. Nggak apa-apa. Kasih yang intens saja untuk di pertandingan grand final karena makin kesana makin berbahaya. Bakal 3-2 nih kayaknya. Wah, 3-2. Bagus. Memang kalau udah balas-balasan itu juga yang nontonnya juga makin semangat pasti. Balas-balasan kita juga masih nggak tahu dunia. Karena pik-pikan LGD yang dibilang udah powerful untuk sekarang. Wah, ini sih mind blow sih. Iya, dasnya yang digunain. Kasihan Ana sih sebenarnya. Dia benar-benar mengincar Kalis dan juga Somnus sendiri loh. Ini juga Madunya bagus sih banget oke. Wow. Cuman masih belum memberikan impact yang benar-benar gede ya. Ini Kalis memang harus tumbang di tangan Ana, tapi in the end mulai pusing ini apa yang bakal dilakukan karena Io tidak terlalu banyak gitu impactnya. Wah, Gerak nggak bisa ngelakuin banyak hal. Yang bisa backup, padahal hero dia kebanyakan yang inisiasi ya. Menyusul Kunka juga bakal menuju ke asal Kuiras. Udah Sangyasa mencari MKB Langsung ya? Langsung. Tapi segini aja nyawanya udah 1.900 nih. Ya, BKB sama. Udah hampir 2.000 ya. Itu belum power trade merah ya? loh, iya. 2.000 lah minimalnya. Banget ya. Orang punya Aegis. So, masih menunggu di bawah juga melihat si Cep pakai F-Boy, belum F-Boom. Boom. Oh wait, nggak dia apa-apain? Oke, nggak mungkin juga bakal dia apa-apain. Habis Dedi, hampir dia terkena Torrent dan whoop. Oke. Nggak Fister ya? Nggak, Kira cooldown, bakal masih Fister. cooldown. Oh, masih cooldown. Oke, top lane. Coba Kalis lagi. Close snap? Wah, Tornado dulu Dia oke. punya EMP or close snap? Alright. Dia ketahuan tetap sih. Tapi nggak punya damage bro. Ini nggak punya damage. Ini nggak punya damage. Cuma jarak. One hit. Nggak bisa bunuh Kalis, emang butuh Ana sih. Emang lu butuh Ana dan Ana pun juga terlalu jauh nih. Nggak ada. To your left. Wah ini. Oh, top solo. Karena waktunya bounty. Wah, Thompson kenapa melakukan tornado ke sebelah kanan, lawannya di sebelah kiri. Wah, misklik. Next level panik dan ngomong-ngomong kalau tadi juga. Wah, ini game kedua udah mulai. Nah ini nih. Oh, dia mencoba cari Earthshaker. Oke, skill 2. Belum. Oke. Tapi misalnya udah keluar. Oh no, Cep. Masih ada Aegis. Oke, keluar. Aegis kayaknya nggak bakal. Goodbye Jerak. Dan ini game kedua emang dipermainkan sama LGD. Masa dalam arti kayak pick-pickan powerful yang dilakukan oleh LGD semuanya membuahkan hasil. Tapi masih penasaran sih buat naik ke high ground kalau Underlord-nya nggak mati. Oke. Oh, sementara Cep kayaknya bakal clock Echan Totem dan di belakang juga masih ada Kalis yang memberikan burst damage paling besar. Masih ada Fight atau Slap. Selamat. Luar biasa. Mau mati ya. Sengaja ditempelin. Dia pengen Aegisnya pecah. Wah. Tapi nggak apa-apa, emang keinginan dia. Aegis.
Dari Aegis ini terlihat kalau nanti yang next bar nggak perlu Aegis atau nunggu Aegis. Rasanya masih agak lama. Tuh, Esma, Ana, Arisur no BKB, gosip masih belum bisa memberikan damage. Aduh, Somnusnya berani 1 lawan 5 loh. Karena dia punya BKB. Menarik. Dia nggak punya BKB. Ada telak kali. 3 orang terkena Sakti Drop. Aduh, tapi relocate. Jadi Sakti bakal rugi dan Big Daddy diincar oleh Ame. Oh, udah punya Solar Crash, Pipe, sama... Susah ya Sunset di tiga 8 ya. Semua orang tuh bisa menghindari Sunset lah. Udah 8 tahun, Pak. 8 tahun menghindari Sunset sih the best. Didi di bottom. Wah, ini kayaknya buat Somnus lagi. Somnus lagi. Raja Didi. Raja Didi. Siap main dia Didi, Bro. Masih menunggu. Kalau melihat dari Enchantress juga dia kurang buat 300 lagi kayaknya. Kayaknya ini bakal nunggu next Aegis sih. Kalau nggak nunggu BKB-nya Enchantress dulu. Belum ada Vesel, tapi kenapa Invoker mainnya Vesel ya? Kenapa nggak Wumbo-Kumbo gitu? Udah bukan metanya mungkin. Bukan karena metanya. Dia memang sekarang udah jarang yang untuk. Karena memang rata-rata item pertama Vesel, Ultimate Vesel. Sisanya tinggal ganggu lah ya itu ya. Ya. Tinggal ganggu. Udah Assault Kuiras. Punka. Emang networknya emang kurang wajar sih kalau udah. Mau BKB ya, ayonya. Dia benar-benar dapat kill itu lumayan banyak hitungannya. Ke arah Halbert. Halbert agak susah. Terpaksa BKB kah? Enggak, Jerax yang offside. Somnus. Enggak, dia udah level 20 sih. Udah memberikan impact yang luar biasa gedenya. Oke, flip. Gripnya pas banget. Eco bisa nih. Kedua. Fistur. Oke, goodbye. Dia pasti bakal coba ke Hydra. Ya. Walaupun ada underlord. 34-17. Gak ada Giro. By the way, Giro bisa buyback. Iya, buat apa ya? Rugi kalau buyback. Ya. Halis sudah kelar BKB, bakal makin aman. Dan yang terlihat adalah Chapnya Nightmare, sebelah sini masih ada Mood Golem. Ini Cuman split push ya? Split push ya? Udah 2 kali ya jadi melakukan. Oke, buyback. Thompson, goodbye. TV-nya di cancel. Ya, di cancel. Jangan-jangan mencoba untuk mengincar posisi Ame dulu. Kira soal yang mengincar Ame ya. Bandnya racingnya buruk banget. Kena flag ammo. Nova. Tapi Kalis berhasil mendapatkannya. Begini. Glimmer Cape. Iya, masih ada Glimmer Cape dan Spirit Lines terkena slow memang. Bantam meras. Ana. Game 2 tampaknya. Dia terkena torrent dan tidak bakal terjadi apa-apa lagi. Apakah ini bakal menjadi game yang kedua? Ada buyback memang dari Chap, tapi yang mau defend ya apalagi. Nggak ada yang bisa di defend nih, Bang. Nggak bisa. Hanya mau pakai ngandelin skill satu juga nggak bisa, pasti dicampurin. Attacker-nya udah punya Ganu lagi. Dia pasti dapat 3 Rex pun bisa. Sekarang untuk tower yang ketiga, berarti 2 set ini bakal diambil sama LGD. Terbang, Attacker. Chapnya belum. Chapnya belum di X-Max. Thompson sendiri. Masih tidak mau siapa-siapa karena masih ada Phantom Rush. Well, permainan yang cukup baik dari Ame. Satanik. Wah, nice Pisur, Glim, Static Throw. Satanik. Gue rasa untuk Ame sendiri. Dia punya Satanik. Dia Satanik. Wow, dia Satanik. Terkena the BKB. Dia juga punya BKB. Dan juga Satanik ya, itu life steal. Dia bertahan jadinya. BKB baru balik cooldown sih. Goodbye, Thompson. Thompson lagi-lagi dan Echosem dari FY yang berhasil mendapatkan Giro serta Disruptor. No mana. Makin berat ini. Sulitnya dapetin satu hero aja. Kayaknya kesulitan. Iya. Oke, balik dulu. Jadi Sasaki nggak ada yang kena. Kayaknya game 2 dimiliki LG nih. Dia bisa dapet Rosan sekarang. Udah ada Rosan soal. Bounty dapat semua lagi. Networknya makin kebanting. Ya, 39-18. Didi lagi kan? Iya, Somnus lagi emang rajin kali Didi. Heart of Taras. Oke, gimana cara dia masuk?
Nah, dia memang mempertahankan sikonnya dia sebagai mungkin satu ya. Oh my. Udah Ganim lagi FY-nya. Goodbye. Saiduk dan Cep sendirian, tapi From belum terlalu berasa. Hampir aja Big Daddy. Dan satu hit lagi, tapi ya Famous punya saran dan apa yang terjadi di anak-anak pun juga langsung lari. Pak X-Mark Torrent menuju ke Jerak. Cepat bilangnya. X-Mark? X-Mark? Oke. Oh, X-Mark. Welcome back, Chef. Gila sih, luar biasa. Langsung sih dapat track semua. Nggak ada yang bisa defense, cuma underworld udah goodbye. Balik mencoba menikmati. Sampai di sana ada Jerak sebenarnya, atau Iyo yang mencoba untuk defense. Tapi yang namanya Iyo ya agak sulit lah ini. Masih menunggu, dan untuk tower yang ketiga juga on the way menuju ke slot. Satu hit lagi? Oke. Ya, emang itu greget sih Bram. Dalam arti kayak wah, Gigi dia. Dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh, masih belum mau Gigi ya? Kayaknya mau Megakill sih. yang dibahas dulu. Atau nunggu Gigi yang udah Gigi, udah nggak bisa lagi. Iya. Karena ikonnya udah berbeda. Wah, Somnus Kunka lagi. Somnus Pro. Somnus Kunka yang bikin. Oke, game kedua akhirnya PSG LGD comeback. Kedudukan 1-1, masih panjang perjalanan. Kita akan ulas setelah jeda bersama dua rekan saya, sama Melon sama Bram. Kita jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi. Halo Bandung, Kompas TV hadir di Car Free Day Kota Bandung. Ayo datang dan ikuti senam pagi bersama dan pertunjukan musik komedi Minggu 26 Agustus pukul 6 pagi. Dapatkan merchandise keren serta door prize jutaan rupiah. Kompas TV, independen, terpercaya. Sebuah karya hasil komitmen jurnalisme yang tinggi demi mengungkap fakta. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Dua pemikiran hasilkan dua rasional. Partai ini kayak pengemis mencari kader-kader. Artinya fenomena itu memang bukan langkah politik menurut saya. Semua sudah ada all of the game-nya. Jadi jangan ada lagi hari ini isu, nggak ada lagi. Dua kepentingan lahirkan dua sudut pandang. Tidak berarti presiden sebelumnya tidak elok dong. dua arah. Dua arah setiap Senin pukul 10 malam live di Kompas TV, independen, terpercaya. Halo teman jalan. Wah, urusan belanja-belanji, Akbari dan Steffi memang juara. Apalagi TKP-nya adalah Bangkok, Thailand. Yang selain banyak pilihan, harganya juga murah. Hingga menikmati pemandangan dari atas Ferris Wheel. Jalan-jalan Bangkok, surga belanja. Minggu 26 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Peristiwa kriminal selalu menjadi polemik yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Apa saja yang menjadi motif, alibi, dan kronologi kejadian perkara? Selamat datang di Gelar Perkara. Sejumlah kasus kriminal akan kami sajikan ke hadapan Anda dengan lengkap dan komprehensif dengan cara berbeda khas. Gelar Perkara setiap Minggu pukul 8 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Dalami berita dan informasi peristiwa terkini yang menjadi perhatian publik tanah air. Menghadirkan narasumber utama. Lebih informatif dan menarik dengan immersive 3D tracking dan infographics. Halo, selamat malam saudara. Malam ini kami akan membahas. Ikuti Sapa Indonesia Malam
setiap hari pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Tunjukkan semangat dengan berpartisipasi dalam Citizen Journalism, kemerdekaan, dan olahraga. Rekam kejadian menarik yang berhubungan dengan kemerdekaan dan olahraga. Durasi 180 detik. Video terbaik harian akan ditayangkan di Sapa Indonesia Pagi. Juga dinominasikan menjadi video terbaik mingguan. Memperebutkan uang tunai Rp500.000. Info lengkap klik www.kompas.tv. Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, kalau tadi jangan ngantuk dulu, sekarang jangan ngantuk lagi. Masih tetap melek. Masih banyak keseruan yang akan disajikan di Grand Final Dota 2 8 Championship 2018 di Vancouver, Kanada, di Rogers Arena. PSG LGD comeback akhirnya, sama kedudukan sekarang. Ini berarti kayak yang kita prediksi sebelumnya, kayaknya ngetes aja ya di game pertama tadi sama OG. Bener kejadian ternyata. Analisis di game kedua tadi gimana? Karena FY dapat Earthshaker tadi, jadi hitungannya memang FY memang mendapatkan hero yang biasa dia pakai. Kemudian Kalis juga masih penasaran kalau dia tadi pakai hero yang sama tapi kalah. Kemudian di game yang kedua dia baru mulai panas lagi. Jadi memang untuk yang game yang kedua ini strategi unik yang dimiliki sama OG tidak membuahkan hasil. Dan LGD juga pick-pickannya cukup powerful, Bram. Ya, hero maksimal mereka. Peran masing-masing midliner gimana, Bram? Dimenangkan oleh Somnus jelas karena Somnus ya? Ya, Somnus dia menang di lane, di geng juga dapat semua. Dengan kondisi Thompson nggak mendapatkan apa-apa dan di menit 15 networknya cuma 2.600 dan itu sangat-sangat kecil. Kecil sekali ya. Kalau peran midliner tadi di Somnus, berarti kira-kira nanti di game ketiga bakal pakai platform sama nggak mereka? Kayaknya mungkin agak beda ya, karena terlihat kalau dari OG sendiri bahwa Thompson memang tidak bisa, udah jangan invoker lagi gitu. Mungkin pressure-nya juga terlalu besar sebagai Thompson. Dia pertama kali ikut tim, kemudian pertama kali TI dan langsung final. Mungkin jangan hero yang memang harus farming, yang harus mandiri. Mending kayak Mon Kicking tadi deh, kayak di game yang pertama dalam arti selalu ada backup dari teman-temannya, dan itu bakal membantu juga si Thompson. Tapi kalau disuruh mandiri kayaknya Thompson masih belum berani. Oke, sebelum kita lanjutkan analisisnya, saya ingatkan lagi buat e-sport lover Kompas TV untuk ikutan kuis di Kompas TV. Dan sebenarnya tadi yang pertanyaan sebelumnya itu sudah kita close kuisnya, tapi jangan khawatir, masih banyak hadiah dengan pertanyaan lanjutan. Caranya gampang, Kompas TV nanti akan membagikan hadiahnya adalah 10 paket Steam Wallet, masing-masing senilai Rp750.000. Caranya gampang, cukup follow akun media sosialnya Kompas TV, ada Twitter, Facebook, dan Instagram di @KompasTV, di follow. Terus nanti kalian unggah swafoto kalian di depan layar kaca Kompas TV dengan menyertakan hashtag eSport Kompas TV, dan jangan di lock, jangan di private akun media sosialnya biar kita bisa lihat apa yang kamu posting. Pertanyaannya adalah, nah yang ketiga, yang tadi pertanyaan kedua adalah item yang menjadi piala dari Dota 2. Nah, sekarang itu sudah close pertanyaan kedua tadi, kita buka pertanyaan baru. Pertanyaannya adalah, sebentar. Nah, sebutkan hero, sekali lagi sebutkan hero yang paling sering dipakai selama putaran main event Finals Dota 2 di International 8 hari ini. Jadi, siapa yang hero yang paling sering dipakai oleh kedua tim yang berlaga di final Dota 2 2018 Championship 2018. Kamu nanti sebutkan di sana sambil berselfie di depan layar kaca Kompas TV. So keep eyes on, terus mantengin layar kaca Kompas TV untuk tahu hero-hero yang paling sering dipakai sama kedua tim, baik OG maupun PSG LGD. Kita lanjut analisis di game yang ketiga, menjelang game yang ketiga. Kalau udah 1-1 gini,
tambah seru, bakal ada kejutan apa lagi kira-kira di OG nggak perlu ada kejutan lagi. Nggak perlu ada kejutan. Memang mendingan pakai mungkin hero yang powerful lah. Lihat dari game yang kedua tadi jangan pakai ini lagi ya. Dan jangan ada surprise lah gitu kayak mungkin aja. Balik lagi bahwa bisa aja Ana bakal ngambil troll, kemudian pemilihan item LGD juga tadi cukup cepat juga. FY yang benar-benar fokus ke Blink Dagger. Ya untuk sekarang karena sudah memasuki game ketiga dan mulai semakin berbahaya ya, memasuki udah mau kelarnya itu masih tersisa 3 game, itu sulitnya sama kayak kita ngomongin best of 3. Anggap aja ini lah 0-0 dan balik lagi ke best of 3. Ya seperti OG selama best of 3, mending nggak usah ada pik-pikan unik lagi deh. Mending powerfulnya OG seperti apa ya pakai aja. Konsistensi yang harus dijaga kedua tim jika lihat dari game pertama dan kedua tadi apa, Bram? Konsistensi ya, mungkin mereka harus pakai hero powerfulnya mereka sendiri sih, karena emang udah ditunjukin sama LGD bahwa hero powerfulnya itu yang bikin menang game gitu. Ya, mungkin OG bakal belajar dari game kedua tadi, bahwa kita akan pakai hero powerful kita layaknya LGD gitu. Tadi peran siapa namanya? Somnus yang paling kelihatan. Ya, kalau kita lihat performanya si siapa pelatih pemain tadi, si Cep di game kedua gimana? Belum terlalu, karena Underlord sendiri memang tidak bisa membendung damage yang dari LGD. Terlalu sulit dan dia juga tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Karena kan berbeda, kalau tadi di game yang pertama dia pakai Treant Protector dan di game yang kedua dia pakai Underlord. Itu justru malah temanya berbeda. Hero sangat berbeda sekali, di mana Cep yang biasanya melindungi sekarang harus melakukan inisiasi. Di mana Cep yang harus biasanya dia maju untuk mencari inisiasi justru malah dia ngedefend. Jadi beda sekali dan Cep pun juga tidak ada space untuk bergerak sama sekali. Sulit. Jarex di game kedua. Jerax ya. Jarex lagi. Jerax di game kedua tadi sempat jadi di game pertama sempat jadi man of the match. Ya, di game kedua kayaknya benar-benar dikunci. Karena memang hero yang berbeda. Hero Jerax kebiasaannya hero inisiasi, tapi Jerax ini tadi pakai Ayo, hero yang harus backup temannya, bukan yang menginisiasi lawan gitu. Nah mungkin perbedaan tadi Jerax bukan man of the match adalah bahwa hero-nya tersebut bukan hero inisiasi gitu. Jadi bukan nggak mungkin, tapi nanti di game ketiga ya bukan nggak mungkin lagi, harus mutlak ya, harus punya platform yang punya damage yang besar untuk OG, untuk dua tim lah. Dua tim, jangan lagi main surprise saya. Jangan ada surprise lah. Nah kalau misalnya nanti game ketiga dimenangkan oleh misalnya OG dan PSG LGD, kira-kira akan seperti apa game keempat? Kalau untuk game yang keempat sih banyak tentunya kayak balik lagi ke surprise lagi. Jadi berbeda lagi. Kalau misalkan udah tahu powerfulnya seperti apa, kemudian berubah lagi yang unik-unik lagi. Karena memang agak macam-macam gitu. Oke, kita saksikan lagi di Rogers Arena di Vancouver, Kanada. Sudah kembali masuki arena kedua tim, baik PSG LGD dan OG. Sesaat lagi juga kita akan saksikan pick masing-masing hero mereka. Jangan lupa tadi saya udah utarakan quiz yang akan kalian ikuti ini harus menyimak hero-hero yang paling mereka sering pakai di Grand Final Dota 2 Championship 2018 ini. Wow, I mean how amazing and how Cep udah mulai arguing dia, pusing ya. Arguing sama timnya. Makin pusing. OG mestinya tahu sih, pipikan di game yang kedua itu emang powerful dari LGD. Dan kalau itu nggak bisa di counter, ya jangan sampai terjadi di game yang ketiga. Maksudnya dengan pick yang sama. Dan LGD kalau memang mereka yakin dengan pick di game yang kedua, bisa aja bakal ngulang hal yang sama. Earthshaker bisa jadi bakal bikin rebutan lah itu aja. Bakal rebutan bisa aja ke OG, bisa aja ke LGD. Di sini memang OG sendiri di kedua game ban Draw Ranger. Mungkin dia takut dari Draw Ranger serta Tiny dari LGD. Ya mungkin dia bakal ban Enchantress mungkin karena bakal dan melepas salah satu dari hero itu. Melepas Earthshaker lagi biasanya. Ya. Paling Earthshaker wajib dilepas, soalnya dia selalu ban Tiny dan Draw, atau dia bakal lepas semua gitu. Biar sama rata. Jadi bandnya untuk game ketiga ini yang balance lagi. Karena selalu ada Earthshaker. Yang kalah penting sebenarnya kalau udah tertekan kan nge-heal ya. Heal agak-agak susah sih untuk kayak item-item heal yang ada di Dota itu udah kan dia harus bikin.
beda sama Mobile Legends beda karena mereka juga yang harus bikin dulu dan itu pun harus ngumpul berlima biar efektif. Biar lima-limanya heal semua. Every time they go through a lower bracket, they'll learn. They learn. Tadi di game yang kedua, OG sempat ada pick hero yang 3 skill doang tapi punya damage yang gede. Ya, ada Underlord tapi Underlord efeknya nggak terlalu. Cep nggak ada jatah buat dia jalan, dia mau mencoba untuk mendapatkan point kill, nggak ada sama sekali. Emang ketika seorang Underlord udah nggak terlalu tanky untuk menahan damage lawan, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan penyelamatan pun juga jarang sekali terjadi. Untuk damage hero dengan damage yang besar supaya bisa efektif, itu apa yang harus ditunjang sama timnya? Sebenarnya memberikan dia space sih untuk melakukan hit ya. Untuk menyerang itu ada space-nya, dan kalau memang nggak ada space ya dia mesti cari sendiri. Cover perlu dari cover tetap perlu ada. Ya? Cuman tadi hero-nya OG untuk mengcover nggak terlalu banyak, cuman 1. Dan pilihannya cuma mau nyelamatin Ana atau harus nyelamatin Thompson-nya udah under net worth, sementara Ananya udah tertinggi tapi tidak bisa melewati ekonomi yang dimiliki sama LGD. Dari situ susahnya. Oke, kita akan bahas peran midliner yang punya posisi sentral di masing-masing tim antara OG dan PSG LGD di Grand Final Dota 2 Championship 8 2018 di Vancouver, Kanada. Kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.